Saudara, ini gawat saudara. Kita sering tidak sadar bahwa kondisi rohani kita hari ini sedang berada di ambang kehancuran yang sangat fatal. Kita sedang mengalami apa yang saya sebut sebagai krisis standar. Coba kita lihat realita dunia sekarang ini. Geopolitik memanas, ekonomi dunia tidak menentu, dan krisis moral terjadi tepat di depan mata kita. Lalu apa respon kita? Kita hanya sibuk mengamankan diri sendiri. Kita merasa aman kalau tabungan kita cukup, kalau karir kita stabil, dan kalau hidup kita terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Jangan skip video ini jika kita ingin benar-benar merdeka dari kepalsuan narasi dunia yang mematikan ini. Jangan skip video ini jika kita ingin tahu rahasia di balik desain asli Tuhan yang selama ini disembunyikan oleh kenyamanan kita. Hari ini kita akan membongkar satu rahasia dari kitab Kejadian yang akan meruntuhkan seluruh konsep standar palsu yang selama ini kita bangun. Jika kita tetap tertidur dengan standar yang rendah, kita sedang berjalan menuju kebinasaan karakter tanpa kita sadari. Saudara, sadarkah kita bahwa selama ini kita sudah dicuci otak oleh dunia? Bahkan di banyak mimbar kita sering disuguhi pengajaran yang lembek. Narasi yang dibangun adalah Tuhan itu maha pemaklum. Tuhan tahu kelemahanmu, jadi tidak apa-apa kalau hidupmu sedikit berantakan. Yang penting hatimu berniat baik. Ini adalah kepalsuan yang membinasakan. Kita sering salah menafsirkan kasih karunia sebagai izin untuk hidup dalam kedangkalan iman. Kita merasa sudah cukup menjadi Kristen kalau sudah datang ke gereja di hari Minggu. Padahal sepanjang hari Senin sampai Sabtu, hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Pemahaman yang selama ini dianggap normal ini ternyata sangat berbahaya. Kita terjebak dalam zona nyaman rohani yang semu. Kita menurunkan standar Allah agar sesuai dengan kenyamanan kedagingan kita. Kita mengira menjadi orang baik itu sudah cukup. Padahal standar Tuhan jauh melampaui moralitas manusia yang penuh dengan kecacatan. Kita sedang tertipu oleh standar rata-rata yang sebenarnya adalah jebakan maut bagi kerohanian kita. Mari kita selidiki dokumen asli dari Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 31 mencatat sebuah kesimpulan ilahi yang sangat kuat. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan baik-baik saudara, selama 6 hari penciptaan, setiap kali Allah menyelesaikan sesuatu, bintang, laut, hewan, Dia selalu berkata bahwa itu baik. Tetapi begitu manusia diciptakan dan seluruh sistem alam semesta ini lengkap, Allah mengubah kata-katanya. Ada sebuah kata kunci dalam bahasa asli Ibrani yang harus kita bedah dengan sangat disiplin agar kita tidak salah arah. Kalimat kuncinya adalah sungguh amat baik atau dalam bahasa Ibrani tov meot. Secara investigatif, mari kita bedah kata-kata ini dengan teliti. Yang pertama, kata tov. Dalam pemikiran Ibrani kuno, kata ini bukan sekedar bagus secara fisik atau estetika. Tov berarti fungsionalitas yang sempurna. Sesuatu disebut tov jika ia bekerja tepat 100% sesuai dengan tujuan desain Sang Pencipta. Jika sebuah alat dibuat untuk memotong tetapi ia tumpul, maka itu bukanlah tov. Kemudian kata yang kedua adalah meot. Secara gramatika Alkitab, kata ini diletakkan setelah kata sifat untuk memberikan penekanan yang meluap. Akar katanya berhubungan dengan kekuatan, kehebatan, atau keberlimpahan. Sehingga kata ini memiliki arti melampaui batas normal. Jadi, ketika Allah berkata tov meot, Dia tidak sedang memuji keindahan pemandangan saja. Allah sedang memberikan stempel otoritas bahwa ciptaannya telah mencapai kekuatan maksimal yang berfungsi secara sempurna. Allah melihat bahwa blueprint-nya telah terwujud secara total pada diri kita, manusia. Secara sejarah, mari kita bayangkan situasi saat Musa diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan hal ini. Dia sedang berbicara kepada bangsa Israel yang mentalnya hancur selama 400 tahun menjadi budak di Mesir. Mereka adalah orang-orang dengan krisis identitas. Mereka merasa diri mereka itu sampah, rendah, dan tidak berharga. Tetapi Musa menghajar pemikiran budak itu dengan berkata, "Lihat desain aslimu. Standarmu bukan standar budak.
yang bekerja asal-asalan demi menghindari hukuman cambuk. Standarmu adalah Tofmeot, kekuatan maksimal yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekarang, mari kita bicara jujur di hadapan Tuhan. Di mana standar Tofmeot itu dalam hidup kita hari ini? Saudara, kenapa kita begitu mudah menggadaikan kebenaran Tuhan demi kenyamanan sementara? Kita menyebut diri kita pengikut Kristus, tetapi integritas kita di tempat kerja adalah sebuah kesesatan fatal. Kita memanipulasi data, kita berkompromi dengan kebohongan, lalu kita berdalih, Tuhan tahu saya butuh uang untuk keluarga saya. Itu bukan Tofmeot, itu adalah penghinaan terhadap gambar Allah dalam diri kita. Lihat caramu melayani. Banyak dari kita melayani Tuhan dengan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa waktu, dan sisa-sisa pikiran kita. Kita memberikan yang terbaik untuk hobi kita dan karir kita. Tetapi untuk Tuhan, kita berikan yang asal jadi. Kita memberikan Tuhan ampas, sementara dunia kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Kita lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Tuhan. Kita menyebut diri kita anak Tuhan, tetapi gaya hidup kita tidak ada bedanya dengan dunia. Ini adalah krisis rohani yang sangat serius. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam mentalitas asal-asalan. Dia tidak menebus kita dengan darah Yesus supaya kita tetap hidup dalam standar suam-suam kuku yang memuakan di hadapannya. Kebenaran ini tidak pernah berubah dari awal sampai akhir Alkitab. Standar sungguh amat baik di kejadian ini diteguhkan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita perhatikan bagaimana Tuhan berbicara dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Tuhan menggunakan istilah sempurna, teleios. Dalam bahasa Yunani, teleios bukan sekedar tidak pernah salah secara teknis seperti robot, tetapi mencapai tujuan akhir atau fungsi yang penuh. Ini sangat paralel dengan Tofmeot. Allah ingin kita mencapai kapasitas penuh kita di dalam Dia. Selanjutnya dengarkan bagaimana Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik." Di sini Tuhan menegaskan bahwa kita adalah mahakarya atau poiema. Kata poiema adalah akar dari puisi atau karya seni. Seorang maestro tidak akan pernah membiarkan karyanya selesai dalam kondisi asal-asalan atau nanggung. Jika kita adalah mahakaryanya, maka standar hidup kita haruslah mencerminkan keagungan sang maestro. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan segera setelah video ini selesai? Jangan biarkan pesan ini hanya menjadi informasi. Ini adalah panggilan untuk bertobat secara radikal. Yang pertama, lakukanlah audit rohani sekarang juga. Malam ini sebelum tidur, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Lihat setiap area hidup kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, cara kita bicara, dan cara kita melayani. Apakah itu sudah mencerminkan standar sungguh amat baik atau Tofmeot? Ataukah kita sedang hidup dalam kepalsuan dan kompromi yang menghancurkan? Yang kedua, hancurkan mentalitas asal-asalan. Buang kata tidak apa-apa terhadap dosa yang terlihat kecil. Tidak ada dosa yang kecil di hadapan Yang Maha Kudus. Berhenti merasa puas dengan hidup yang suam-suam kuku. Yang ketiga, bertobat. Berbaliklah dari cara hidup kita yang lama. Mintalah Roh Kudus memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Hanya melalui kuasanya kita bisa kembali ke standar desain asli kita. Jangan matikan video ini lalu kembali tertidur. Standar Allah tidak pernah turun mengikuti zaman. Kitalah yang harus naik mengikuti standarnya melalui anugerahnya yang memampukan kita. Saya ingin kita merenung, jujurlah di kolom komentar. Area mana dalam hidup kita yang selama ini kita biarkan berada di bawah standar Allah? Dan apa komitmen kita untuk memperbaikinya hari ini? Mari kita saling mendoakan. Bagikan video ini kepada mereka yang kita kasihi. Banyak orang Kristen di luar sana sedang terlelap dalam mimpi buruk kedangkalan standar iman. Kita harus membangunkan mereka.
Ingat, standar kita bukanlah standar dunia yang rendah. Standar kita adalah sungguh amat baik atau tov meot. Saya, Pastor Yohanes Rio Martinda, Tuhan Yesus memberkati.